Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Rifani Priharyanti, CGP Angkatan 9 dari Kota Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan rancangan tindakan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Latar belakang saya melaksanakan aksi nyata ini diantaranya adalah untuk menciptakan budaya positif. Untuk pendidik perlu memahami makna budaya positif serta langkah-langkah penerapannya di sekolah. Sekolah juga mampu menyediakan lingkungan belajar yang aman. Tujuan diadakannya aksi nyata ini yang pertama untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada siswa, menumbuhkan budaya positif, dan menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila. Tolak ukur keberhasilan dari aksi nyata ini yang pertama adalah murid menyusun dan menjalankan keyakinan kelas. Kemudian murid menjadi disiplin dan terjalin komunikasi yang efektif antara guru dan murid. Lini masa tindakan yang saya akan lakukan untuk mewujudkan aksi nyata ini adalah sebagai berikut. Langkah tindakan yang dilakukan antara lain meminta izin serta meminta dukungan dari kepala sekolah, teman sejawat, serta tenaga pendidikan lain untuk membuat keyakinan kelas dan sosialisasi budaya positif. Kemudian melaksanakan aksi nyata yaitu membuat kesepakatan kelas di kelas 6A dan mendiskusikannya bersama guru. Langkah tindakan selanjutnya adalah mengevaluasi, merefleksi, serta mengawasi dalam menjalankan keyakinan kelas. Kemudian mengkoordinir dan mengawasi murid dalam menjalankan keyakinan kelas tersebut. Selain itu, menyelenggarakan sosialisasi atau diseminasi budaya positif kepada rekan-rekan guru di sekolah serta tenaga kependidikan lainnya. Dukungan yang dibutuhkan dalam aksi nyata ini yaitu yang pertama tentu saja dari rekan sejawat, orang tua, kepala sekolah, dan siswa. Berikut adalah dokumentasi pelaksanaan aksi nyata. Ya, anak-anak, kita sudah menguraikan tentang peraturan sekolah yang kita ketahui, termasuk peraturan sekolah yang suka dibacakan di upacara apa sih itu? Janji siswa.
selawat dan salam kita sampaikan kepada kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati beserta ibu kami sebagai CGP calon guru berat, alhamdulillah pada hari ini dia akan mengadakan suatu pembahasan, yaitu bagaimana untuk memaksimalkan mempelajari PNM yang Bapak Ibu punya di akun belajarnya masing-masing, yang nanti mungkin akan dipandu dan akan dijelaskan oleh Ibu Pani tentang materi-materi yang ada di PNM. PNM ini makin kesini makin banyak materinya yang harus kita pelajari. Intinya Bapak dan Ibu yang mana saya mohon untuk dipelajari, dibaca, dibuka videonya. Sebetulnya banyak sekali lah untuk review tentang di PNM itu, tentang materi-materi yang kita telah laksanakan pada waktu di sekolah, pada waktu kuliah, yang berhubungan dengan peningkatan profesional kita sekarang. Ya. Yang keduanya berhubungan dengan kurikulum Merdeka juga. Di sana banyak bimbingan, banyak petunjuk-petunjuk yang sekiranya untuk bisa diaplikasikan di dalam kita mengajar bersama anak-anak kita ini dalam melaksanakan kurikulum mereka. Nah, untuk mempersingkat waktu dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim, acara kegiatan pengibasan itu penanaman budaya positif di kelas dan sekolah. Judulnya webinar ini, mudah-mudahan dengan adanya webinar ini kita bisa menambah pengetahuan kita yang berhubungan dengan materi dengan kurikulum mereka. Itu saja dari Bapak. Selamat bekerja, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu kan? Atur nuhun Bapak Kepala Sekolah yang telah membuka acara ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang terhormat Bapak Ibu yang saya banggakan, alhamdulillah pertama kali saya ucapkan terima kasih sudah mau berpartisipasi di sini dengan saya, di mana saya akan mentransfer ya. Bukan mengajari, masih jauh, tapi kebetulan materi yang saya dapatkan di CGP itu berkaitan erat dengan materi di kurikulum Merdeka. Kalau Bapak boleh dibuka PNM-nya, itu ada disiplin positif. Kalau tidak salah kemarin Bu Mala salah satu yang sudah menuntaskan video dan langkahnya, tinggal aksi nyatanya. Nah, ini hampir sama persis. Di sini kita akan bahas apa sih budaya positif itu yang bisa kita jadikan aksi nyata ya untuk memenuhi itu di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, di pendidikan CGP ini kebetulan saya dapat penanaman budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah, dan salah satunya kemarin sudah dilaksanakan, walaupun perwakilan guru kemarin teh berapa guru ya hilap teh? 5 ya Bu Devi ya? 5 kalau tidak salah, 10 5 ya, 5 yaitu salah satunya adalah penyusunan visi yang dilaksanakan di pendampingan 1. Ternyata menyusun visi itu bukan seperti cara yang biasa kita lakukan setiap tahun, di mana visi dibembengkan terus edit masukkan apa, kurangi apa, tidak seperti itu. Sebetulnya ada tahapan-tahapannya, nanti insya Allah kita belajar bersama lagi. Nah Bapak Ibu, hari ini saya akan sedikit membagikan ilmu, mentransferlah apa yang didapat tentang budaya positif di sekolah. Kita lihat. Nah, kali ini saya akan menyampaikan tentang perubahan paradigma belajar di sekolah. Yang pertama tentang teori kontrol, itu kitabnya sebagai guru. Kemudian budaya positif di sekolah, kemudian dan hukuman atau sanksi yang biasa kita lakukan kepada putra-putri kita yang melanggar aturan.
campuran. Yang pertama adalah teori kontrol. Di sini ada ilusi mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu bermanfaat. Kemudian merasa bersalah dapat menguatkan karakter, itu salah. Ini yang salahnya, gitu ya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini biasanya tergambar di sekolah-sekolah dengan paradigma yang lama. Di kurikulum Merdeka ini tentu saja ini sudah ditinggalkan, tidak digunakan lagi. Nah, ini adalah perubahan paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nanti saya akan jabarkan. Ya, kita skip dulu. Nah, tadi judulnya kan disiplin positif. Sebetulnya apa sih Bu Fani disiplin positif teh? Gitu ya. Secara umum disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Hadiah baru saja kemarin boleh. Kita tahunya kan hukuman saja. Oh, hukuman udah gak boleh distrap, dibabit menghapus gitu ya. Kemudian berdiri di tiang berdiri itu dulu dengar kolonial namanya. Sudah tidak dilaksanakan. Tetapi bukan hanya itu saja Ibu Bapak. Dalam disiplin positif itu ternyata hadiah pun sudah tidak digunakan lagi. Jangan digunakan hadiah itu. Nanti dijabarkan, tapi gambaran sedikitnya gini. Kalau anak dibiasakan di kelasnya dapat hadiah, nanti dia berbuat kebaikan hanya untuk alasan tertentu saja, bukan dari dalam dirinya. Kalau di TK kan kita tahunya masih pakai bintang gitu ya. Bintang 1 dapat bintang 2, bintangnya dapat 5, nanti dapat pensil, penghapus. Ternyata itu tidak sesuai dengan pendidikan yang sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Jadi kita tinggalkan. Kemudian, nah, setiap pembelajaran atau setiap ekskul atau setiap BP ataupun sentuhan apapun yang kita kasih ke anak kita itu harus mengandung nilai-nilai kebajikan. Kebajikannya apa? Misal kita menyuruh anak membersihkan lapangan. Nilai kebajikannya apa? Nanti kita lihat sesuaikan ya. Nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol pada tahun 1984 dan sekarang diangkat kembali di kurikulum Merdeka. Nah, ini dia nilai-nilai kebajikannya. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Udah pasti ya? Udah kenal lah. Ada berapa? Ada berapa profil pelajar Pancasila? Ya, itu termasuk nilai-nilai kebajikan. Yang kedua adalah IBO, itu tentang Primary Years Program. Kemudian 9 pilar karakter Indonesia, terus 7 seumur hidup, keterampilan hidup, dan The 7 Essential Virtues. Nanti kita akan lihat jabarannya ya. The Virtues Project juga sama, atau disebut dengan proyek-proyek nilai kebajikan. Nanti termasuk P5 di sana. Nah, ini udah sangat akrab ya Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan yang ada dalam pembelajaran kita sehari-hari. Jadi bukan hanya dalam pembelajaran di kelas, tapi penerapan konsekuensi juga nanti kepada anak harus mengandung nilai-nilai tersebut. Kemudian, nah ini yang tadi salah satunya, yaitu The Virtues Project. Nilai-nilai kebajikannya yang pertama adalah peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterus-terusan, banyak ya. Nah, ini lebih lengkap dari profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu nanti untuk membuat pembelajaran sekarang tidak harus terikat selalu dengan profil pelajar Pancasila, tapi ini pun bisa dipergunakan. Kalau profil pelajar Pancasila misalkan ada 6, ini jabarannya lebih luas lagi. Kemudian, saya mau tanya sedikit, Bapak Ibu, saya akan mengundang ya Bapak lah, melalui Bapak Kepala Sekolah. Kemarin ngobrol dengan Bapak Kepala Sekolah, akan ada penyimbasan dari materi yang saya datakan ke guru-guru. Kira-kira kalau mau disampaikan hari apa, dan Bapak menentukan, oh ya udah hari Senin ini setelah AMBK katanya ya, selesai nanti siangnya. Nah, mau tanya dulu, apakah Bapak
Ibu-ibu semua nggak ada bapak ya. Apakah ibu hadir ini apa karena tidak ingin ditegur bapak atau karena nggak mau ditegur gitu, Bu Sina gitu ya? Nah, atau apakah ingin dipuji di lingkungannya? Alhamdulillah tidak. Apakah ingin pembelajar sepenuhnya kaya, nambah ilmu? Boleh, bisa jadi ya. Nah, semua pertanyaan itu yang bisa jawab sebetulnya diri sendiri. Itulah yang disebut dengan motivasi. Begitupun dengan anak ke sekolah. Anak ke sekolah itu takut dimarahin ibu bapaknya, apa takut tidak dapat ijazah, apa takut tidak naik kelas, apa emang dia ingin belajar? Ya, nah itu yang harus dimunculkan oleh kita biar anak ke sekolah itu rindu dengan belajarnya, bukan takut absennya banyak, tolong nanti dimarahin guru atau tidak naik kelas. Jadi itu penanaman nilai disiplin itu untuk memotivasi anak ke sekolah itu seperti itu. Nah, kemudian dari 3 jenis motivasi tadi, ya, ingin dipuji, takut ditegur, atau emang ikhlas, gitu ya. Yaitu dari ketiga itu motivasi manakah yang banyak dimiliki murid-murid kita kira-kira? Yang satu, karena berhubungan dengan aturan, betul. Terus yang paling banyak kedua kira-kira butik apa ya? Ingin dipuji, kayaknya agak jauh ya. Nah, mungkin sedikitlah dari mulai motivasi diri anak sendiri. Nah, Bapak Ibu nanti betul kenapa anak-anak pergi ke sekolah karena berhubungan dengan aturan, karena berarti posisi kita ada di pemantau namanya. Jadi ada 5 posisi kontrol guru, pemantau, teman, pembuat rasa bersalah, kemudian manajer, ya, kemudian satu lagi adalah pemberi rasa bersalah tadi udah saya. Nah, di yang tadi murid kita masuk ke sekolah karena takut aturan, karena takut tidak naik kelas, karena tidak takut lulus, itu berarti posisi kita ada di pemantau. Apa tuh Bu Fani pemantau? Yuk nanti kita lihat pemantau itu apa ya. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting saat itu untuk ditanamkan pada murid-murid Anda dari profil pelajar Pancasila, terus nilai kebajikan lain. Kalau misalkan buat memotivasi anak itu berarti apa ya? Nilai kebajikan yang mana yang harus dimasukkan? Kalau kemarin saat penyusunan visi rata-rata sepaham dengan Bapak Kepala Sekolah, yaitu memunculkan karakter. Ya, kecuali di kelas tinggi mungkin kita ingin menunjukkan akademik, makanya insya Allah boleh. Kita tahunya kan hukuman saja. Oh, hukuman udah gak boleh di-strap, dibabek menghapus gitu ya. Kemudian berdiri di tiang bendera itu dulu dengar kolonial namanya, sudah tidak dilaksanakan. Tetapi bukan hanya itu saja Ibu Bapak, dalam disiplin positif itu ternyata hadiah pun sudah tidak digunakan lagi. Jangan digunakan hadiah itu. Nanti dijabarkan, tapi gambaran sedikitnya gini. Kalau anak dibiasakan di kelasnya dapat hadiah, nanti dia berbuat kebaikan hanya untuk alasan tertentu saja, bukan dari dalam dirinya. Kalau di TK kan kita tahunya masih pakai bintang gitu ya. Bintang 1 dapat bintang 2, bintangnya dapat 5, nanti dapat pensil, penghapus. Ternyata itu tidak sesuai dengan pendidikan yang sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Jadi kita tinggalkan. Kemudian, nah, setiap pembelajaran atau setiap ekskul atau setiap BP ataupun sentuhan apapun yang kita kasih ke anak kita itu harus mengandung nilai-nilai kebajikan. Kebajikannya apa? Misal kita menyuruh anak membersihkan lapangan. Nilai kebajikannya apa? Nanti kita lihat sesuaikannya. Nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol pada tahun 1984 dan sekarang diangkat kembali di kurikulum Merdeka.
Nah, ini dia nilai-nilai kebajikannya. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Udah pasti ya? Udah kenal lah. Ada berapa? Ada berapa profil pelajar Pancasila? Ya, itu termasuk nilai-nilai kebajikan. Yang kedua adalah IBO, itu tentang Primary Years Program. Kemudian 9 pilar karakter Indonesia, terus kemudian petunjuk seumur hidup, keterampilan hidup, dan the 7 essential virtues. Nanti kita akan lihat jabarannya ya. The Virtues Project juga sama, atau disebut dengan proyek-proyek nilai kebajikan. Nanti termasuk P5 di sana. Nah, ini udah sangat akrab ya Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan yang ada dalam pembelajaran kita sehari-hari. Jadi bukan hanya dalam pembelajaran di kelas, tapi penerapan konsekuensi juga nanti kepada anak harus mengandung nilai-nilai tersebut. Kemudian, nah ini yang tadi salah satunya, yaitu The Virtues Project. Nilai-nilai kebajikannya yang pertama adalah peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterus-terangan, banyak ya. Nah, ini lebih lengkap dari profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu nanti untuk membuat pembelajaran sekarang tidak harus terikat selalu dengan profil pelajar Pancasila, tapi ini pun bisa dipergunakan. Kalau profil pelajar Pancasila misalkan ada 6, ini jabarannya lebih luas lagi. Kemudian saya mau tanya sedikit Bapak Ibu, saya akan mengundang ya Bapak lah, melalui Bapak Kepala Sekolah. Kemarin ngobrol dengan Bapak Kepala Sekolah, akan ada penyimbasan dari materi yang saya dapatkan ke guru-guru. Kira-kira kalau mau disampaikan hari apa, dan Bapak menentukan, oh ya udah hari Senin ini setelah AMBK katanya ya, selesai nanti siangnya. Nah, mau tanya dulu, apakah Bapak, ibu-ibu semua nggak ada Bapak ya? Apakah Ibu hadir ini apa karena tidak ingin ditegur Bapak atau karena nggak mau ditegur gitu, bersikap gitu ya? Nah, atau apakah ingin dipuji di lingkungannya? Oh, alhamdulillah tidak. Apakah ingin pembelajar sepenuhnya kaya, nambah ilmu? Boleh, bisa jadi ya. Nah, semua pertanyaan itu yang bisa jawab sebetulnya diri sendiri. Itulah yang disebut dengan motivasi. Begitupun dengan anak ke sekolah. Anak ke sekolah itu takut dimarahin ibu bapaknya, apa takut tidak dapat ijazah, apa takut tidak naik kelas, apa emang dia ingin belajar? Ya, nah itu yang harus dimunculkan oleh kita biar anak ke sekolah itu rindu dengan belajarnya. Bukan takut absennya banyak, nanti dimarahin guru, atau tidak naik kelas. Jadi itu penanaman nilai disiplin itu untuk memotivasi anak ke sekolah itu seperti itu. Nah, kemudian dari 3 jenis motivasi tadi, ya, ingin dipuji, takut ditegur, atau emang ikhlas, gitu ya. Yaitu dari ketiga itu motivasi manakah yang banyak dimiliki murid-murid kita kira-kira? Yang satu karena berhubungan dengan aturan. Betul. Terus yang paling banyak kedua kira-kira butik apa ya? Ingin dipuji, kayaknya agak jauh ya. Nah, mungkin sedikitlah dari mulai motivasi diri anak sendiri. Nah, Bapak Ibu nanti betul kenapa anak-anak pergi ke sekolah karena berhubungan dengan aturan. Karena berarti posisi kita ada di pemantau namanya. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Pemantau, teman, pembuat rasa bersalah, kemudian manajer, ya. Kemudian satu lagi adalah pemberi rasa bersalah tadi udah saya. Nah, di yang tadi murid kita masuk ke sekolah karena takut aturan, karena takut tidak naik kelas, karena tidak takut lulus, itu berarti posisi kita ada di pemantau. Apa tuh Bu Fani pemantau? Yuk nanti kita lihat pemantau itu apa ya. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting saat itu untuk ditanamkan pada murid-murid Anda?
profil pelajar Pancasila, terus nilai kebajikan lain. Kalau misalkan buat memotivasi anak itu berarti apa ya? Nilai kebajikan yang mana yang harus dimasukkan? Kalau kemarin saat penyusunan visi, rata-rata sepaham dengan Bapak Kepala Sekolah, yaitu memunculkan karakternya. Kecuali di kelas tinggi mungkin kita ingin memunculkan akademik, makanya insya Allah seperti itu. Kemudian, nah ini pelaksanaan segitiga restitusi yang saya sebutkan tadi. Jika Bapak Ibu yang mau buat aksi nyata, ini tahapannya 3 doang. Yang pertama, ke anak itu tanyakan menstabilkan identitas. Nah ini menstabilkan identitas. Kalau mau ada yang mau videonya boleh, karena Fadi sudah mengulang reka ulang sudah melaksanakan reka ulang segitiga restitusi, 1 dengan Rehan, 2 dengan Dery, 3 dengan anak-anak yang ngepel itu, yang BBC-kan di kelas sudah ditanamkan. Nah nanti di aksi nyata yang modul disiplin positif itu buat segitiga restitusi. Kalimatnya yang kita harus hafal atau kalimatnya yang harus sesuai aturan biar tidak kebaikan. Karena terus terang kemarin ada aksi nyata yang kebaikan, jadi harus hati saya juga ya. Oke, yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan teh kalau kata Sunda nama nih iskeun heula. Ada anak nih berantem, datang ke kantor ditarik, kalau gitu jangan langsung dimarahkan, tapi distabilkan dulu. Dengan apa Bu? 1 dengan kata-kata yang menenangkan walaupun dia salah. Contohnya apa? Nah contohnya misalnya, Budi, berbuat salah itu tidak apa-apa. Semua manusia juga pasti berbuat salah. Tidak mungkin ada manusia yang tidak berbuat salah, misalkan gitu. Jadi buka pikiran anak bahwa kesalahannya hari ini tuh bisa dilakukan siapapun. Tapi tanamkan ke mereka bahwa semua kesalahan harus diselesaikan. Mikirkan tuh, barusan berantem aku harus bagaimana, gitu ya. Nah sekarang ibu nggak mau kamu menyalahkan kamu siapa yang salah, tapi ibu ingin tahu kenapa kamu melakukan kesalahan itu. Nanti dia akan jujur. Setelah itu barulah ke tahap yang kedua, ini yang sebelah kiri, yaitu validasi tindakan yang salah. Kenapa melakukan itu? Tindakannya, motif. Nanti dia si itu Bu, si itu gitu kan biasanya ya. Si ini Bu, si ini Bu. Nah, dua-duanya kita tanyakan ke keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi. Yuk melanggar nomor berapa gitu. Nah, validasi tindakan mah. Oh, kamu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, contohnya, kamu patut bangga dengan dirimu sendiri karena kamu melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Gitu kan, aku kan mukul karena dia nyobek buku aku, berarti dia ingin melindungi bukunya. Benarkan dulu itu, jangan langsung disalahkan. Kamu nggak nyobek buku atau aku mukul, wah nggak bisa gitu kan. Tapi puji dulu dia bahwa dia menyelamatkan sesuatu. Atau yang pernah terjadi di kelas saya mah, yang berantem itu si Arya ya. Nah saat si Alfati dan si mukul si Arya itu kan, nah kalau saya dapat ibunya baru jadi belum diterapkan. Kalau ngimpul mah berarti jangan langsung menyalahkan si Rehan dan si Alfati. Tanya dulu si Alfati sama si Rehan kenapa. Ternyata dia melindungi Rajin karena si si Aryanya yang duluan ke Rajin itu. Kita melindungi, bukan nyari siapa yang salah, tapi si Arya kenapa seperti itu, melindungi apa dia. Kalau memang si Arya tidak punya alasan, hanya iseng aja, misalnya baru nanti kita tanya untuk penyelesaian masalahnya. Tapi yang terlibat BCD yang lainnya itu kita patut hargai dulu dia melindungi apa, barulah minta pertanggungjawaban mereka untuk menyelesaikan masalahnya. Nah nanti bertanya keyakinan kelas yang tadi dibuat tadi sama-sama, mana yang dilanggar gitu ya. Itu teksnya Bapak Ibu dibuat nanti. Misalkan ada kasus apa di kelas Bu Puji, baru ada kasus
Angklung bisa. Itu buat Bu Fuji, buat aksi nyatanya. Kalimat Bu Fuji nanti lihat ini aja, tinggal ganti redaksinya. Atau bisa juga berbentuk video kalau tidak salah. Bisa nggak di aksi nyata nomor berapa ya? Kan aksi nyata aku ada pilihannya macam. Kita buka nanti ya. Kebetulan saya juga belum kalau yang itu. Karena tugasnya sama dengan CGP, itu gitu ya. Oke deh, itu tentang disiplin positif. Jadi disiplin positif yang saya sampaikan, satu, membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Yang kedua adalah memposisikan kita di posisi manajer tadi. Berarti tidak ada lagi, yuk insya Allah biar dia Salimah menghukum, tapi tidak ada hubungan dengan kesalahannya. Kalau guru Haja Sari sudah bisa melaksanakan itu, sepertinya kita bisa menjadi sekolah penggerak. Mudah-mudahan. Cuma saat ini belum bisa sampai Bapak pensiun karena terganjal di usia Bapak. Tidak tertutup kemungkinan nanti Bapak pensiun dapat kepala sekolahnya yang masa pensiunnya masih lama, kan 5 tahun. 5 tahun dari pensiun. Itu bisa jadi dijadikan sekolah penggerak. Nah, jadi kalau Haja Sari kondisinya sudah seperti itu bisa Bapak Ibu menjadi sekolah penggerak. Ya, mudah-mudahan yang berkualitas. Karena apa? Ada salah satu SD yang dikontrol oleh Pak Herman, Bapak pengawas. Ya, kemarin di kumpulan Pak Herman juga datang kan ke Lokakarya. Itu sangat disampaikan oleh Pak Herman bahwa sekolah penggerak ini betul-betul udah kelihatan sekolah penggeraknya. Sekolah penggerak ini tidak mencerminkan sekolah penggerak, itu disampaikan Bu. Jadi mudah-mudahan kalau nanti kita menjadi sekolah penggerak terlihat kondisi seperti itu ya. Jadi sekarang kita PR kita itu memikirkan begini, oh kalau anak masalah ini apa ya hukumannya gitu ya, apa ya konsekuensinya yang hubungannya ada gitu. Kalau Bu Fani masih, kalau ke anak-anak yang seperti Rehan, Alfani memberikan lagu itu ke anak-anak. Dari literasi yang saya baca itu efeknya apa jika sosialisasi bullying itu terus digalakkan di sekolah, bukan memberikan efek kepada anak yang suka membullyingnya ini Bapak. Dampak langsungnya adalah kepada teman-temannya yang lain. Saat ternyata bully itu nggak boleh, ada lagunya nggak boleh ngejek, jadi nanti anak yang dibully timbul beraninya. Ibu, tadinya dia nggak mau bilang, misalkan temennya dipalak ya, terus dimintain uang kemarin itu teman kelas berapa, kelas 3 ya, kemudian digalakin sama kelas 6. Jadi dengan sosialisasi kita yang terus menerus tentang bullying itu tidak secara langsung merubah anak yang tadinya membuli jadi tidak, tapi setidaknya kita merubah teman-teman yang dibully itu jadi lebih berani berbicara dan jujur gitu ya. Kemudian kita masuk ke posisi kontrol guru. Ya, hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini ada satu kasus Bu, ada anak yang bernama Iva. Dia di pelajaran matematika sedang berlangsung itu dia diam-diam aja ya. Kemudian dia cuma oleh-oleh menggambar saat guru menjelaskan. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, si Iva ini gugup dan tidak bisa menjawab ya. Kemudian sengaja menjatuhkan tasnya di kursi. Kemudian gagap jadi grogi lah dan kena guru ya. Kemudian Pak Seno membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang gagap dan malu luar biasa. Sehingga si Iva itu pasti sangat malu. Udah tidak bisa ditanya ke si bapak gurunya, terus ditertawakan oleh teman-temannya. Nah, kemudian kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya di strap ya. Nah, sekarang ibu-ibu kira-kira yang dihukuman oleh Pak Seno itu masuknya hukuman atau konsekuensi?
disetrap teh. Ada hukuman, ada konsekuensi. Misal apa ya? Anak tidak mengerjakan PR, terus ku ibu hukumannya mukanya dicoret. Itu hukuman atau konsekuensi? Masuknya konsekuensi. Itu masuknya hukuman. Ya. Anak saya memecahin galon, kemudian kelas dibecek, membuat lantai becek. Saya datang, kemudian lihat kelas amburadul, saya kasih sanksi mereka tidak boleh pulang sampai ngepelnya kering. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, betul. Anak-anak upacara, nggak bawa sabuk, nggak pakai topi, ya. Oleh Kak Alfa disuruh mengambil sampah 5 jenis, masukkan ke tempat sampah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Jadi nggak lagi dilakukan harusnya. Akan kumahannya launannya, ngarubahnya, yuk sama-sama. Jadi kalau hukuman itu bersifat tidak terencana. Kak Alfa merencanain nggak itu? Atau saya merencanain nggak? Anak itu kalau misalkan tidak upacaranya ngobrol, saya suruh berdiri di tiang bendera gitu ya. Itu kan rata-rata spontan. Nah, cirinya hukuman itu spontan. Itu, dan anak juga nggak tahu kalau saya salah begini kira-kira diapain ya sama Bu Devi ya. Aku mau ngajak temen ya, atau aku mau narik baju temen gitu sampai kancingnya lepas, berantem, kira-kira diapain ya sama Bu Fuji. Itu biasanya hukuman itu anak nggak tahu mau diapakan ya. Nah, itu tuh harus sudah ditinggalkan. Yang betul di sekolahan itu adalah pelaksanaan konsekuensi. Jadi nggak ada lagi kata hukuman. Kalau garis besarnya, kalau hukuman tidak ada hubungannya dengan kesalahan dia. Seperti dia nggak ngerjain PR dicoret, ada hubungannya nggak dengan dicoret? Tidak ada. Tapi beda. Bu Asia pelajaran agama kelas 6A, si Rehan misalkan ngerjain PR si Afandi gitu ya. Sama Bu Asia dimarahin kan? Kenapa ditanya nggak ngerjain PR? Sekarang kamu tidak boleh ikut belajar ibu di kelas. Kamu sana di lorong sekolah kerjakan PR sampai selesai. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Boleh nggak itu? Boleh, karena ada hubungannya dengan kesalahan yang dia perbuat. Gitu Bapak Ibu. Jadi sekarang memberikan sanksi atau hukuman ke anak harus sesuai dengan kesalahannya. Gelut nih anak-anak, narik-narik baju sampai kancingnya lepas. Iya. Kemudian si anak yang narik baju sampai kancingnya lepas itu ibu bapak suruh keliling lapangan, nyambung tidak? Itu namanya hukuman, sudah tidak dipakai. Tapi apa yang bisa dilakukan anak? Perbaiki baju temannya yang rusak. Ya, kalau di SMP SMA mah bisa sebetulnya karena ada pelajaran tata busana. Pernah saya disimulasikan ada anak yang berantem, kancingnya sampai lepas. Kalau di SMP di SMA itu karena ada guru tata busana, itu nanti anak disuruh menghubungi guru tata busana untuk meminta bantuan penyelesaian masalah. Kalau tata busana jahit jauh kan ya, anak nggak boleh pulang sampai dia bisa memperbaiki baju temannya. Tapi kalau di SD kayaknya kita nggak ada ngambek mah ya gitu. Tapi bisa dengan cara lain. Jadi konsekuensi dilaksanakan boleh, tapi kalau hukuman kita sudah mulai hindari. Apalagi nggak ada lagi yang disuruh ngambek mah ya gitu. Tapi bisa dengan cara lain. Jadi konsekuensi dilaksanakan boleh, tapi kalau hukuman kita sudah mulai hindari. Apalagi nggak ada lagi yang disuklat-suklat depan kelas itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan kesalahan anak model manapun, gitu ya, ibu bapak. Seperti gini, anak nakal-nakal naik-naik ke bangku sampai bangkunya potong. Hukum anak dengan hubungannya dengan bangku. Bisa memanggil orang tuanya, bagaimana memperbaiki bangku tersebut, atau meminta tanggung jawab karena anaknya merusak, seperti itu. Jadi sekarang harus berhubungan. Nah, temannya hukuman
dengan konsekuensi itu adalah restitusi. Restitusi itu adalah penyelesaian masalah yang kita akan praktekkan di PNM yang topik disiplin positif. Nah ini. Nah siapa yang PNM-nya sudah sampai disiplin positif itu melaksanakan restitusi, Ibu Bapak. Ada yang sudah baca itunya, senyatanya melaksanakan restitusi. Nah, bukan restitusi, kita bahas sama-sama. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi itu adalah penyelesaian masalah, lebih ke BPK lah. Penyelesaiannya dari individu ke individu, ya. Dan kalimatnya sudah ada dijabarkan. Nah, kita skip. Oke, kita lihat kasus di bawah ini. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Ya, nah di kasus yang pertama kayaknya kita pernah mengalami ya sekarang mah. Banyak tuh kata Bunda. Oh, orang tua dan ngejabri ke gurunya nggak terima anaknya dikata-katain seperti itu. Nah Ibu Bapak itu diselesaikannya dengan restitusi, tidak dengan kekerasan. Nah, ngomong nggak panggil polisi-polisian sebetulnya nggak usah, itu ya. Oh itu terbanyak. Tapi bisa dengan restitusi, kita ngobrol dari hati ke hati dengan anaknya, ya. Bu Fani sudah mempraktekkan, alhamdulillah sudah. Karena kebetulan udah belajar dapat si Rehan, ya Rehan sudah dapat. Saya melakukan restitusi di ruangan Sangga dulu, Bu Adis yang menyaksikan dengan Bu Mala sampai ketawa-ketawa. Tidak saya rekam, harusnya direkam Bapak Ibu, itu bisa jadi aksi nyata. Tapi yang ini tidak saya rekam karena banyak kalau Rehan kan hubungannya dengan dengan banyak kalimat dewasa ya yang ini, karena memang Rehan itu kan dewasa sebelum waktunya, jadi berhubungan dengan ya Boas juga sering ngobrol tuh, sebetulnya itu masuknya restitusi ke Rehan itu, jadi itu ada. Nah, bila Anda seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apa yang Anda lakukan untuk kasus Hana dan Anto? Masih Hana dulu nih, biasanya bagaimana sih penyelesaiannya ya? Itu kita memposisikan kita sebagai posisi manajer, melakukan restitusi. Kumaha rupanya tahapan restitusi, nanti Bu Fani jelaskan. Nah sekarang mau kelihat dulu posisi kontrol yang tadi kita bahas ya. Ibu Bapak sebagai guru kita mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah nggak kelihatan ya. Yang pertama adalah sebagai penghukum yang paling atas. Penghukuman tadi disetrap, anak dicoreng, suruh buang sampah, suruh bersihkan lapangan, itu semua posisi penghukum, itu sudah tidak lagi digunakan. Kemudian pembuat rasa bersalah, nah di kita pasti masih banyak termasuk saya. Tidak boleh pembuat rasa bersalah itu, contoh kalimatnya, ih kamu mau bikin ibu sedih deh, ya. Ih ibu merasa tidak dihargai jadi guru, kamu seperti itu. Walaupun anak cengengesan, tapi kita tidak tahu psikolognya dalamnya seperti apa, dan itu bisa melekat di dalam dirinya bahwa dia menyakiti gurunya. Walaupun tidak diungkapkan, itu ternyata tidak boleh sama sekali, karena dia akan melekat sampai dia dewasa bahwa dia pernah menyakiti gurunya. Itu ternyata kurang baik. Kemudian sebagai teman, nah sebagai teman bagus nggak Bapak Ibu? Kira-kira posisi kita penghukum kurang bagus kan? Pembuat rasa bersalah. Kalau teman bagus gak? Bagus? Kurang ternyata tidak. Kita sudah harus meninggalkan. Ya, saya juga termasuk masih bersifat seperti teman, karena itu tidak boleh dilaksanakan. Kenapa? Lagi-lagi ke psikolog anak. Jadi begini, saat kita melakukan dia asik sebagai teman, dia akan senang. Bu, Pak gitu ya. Bapak, Ibu gitu kan kalau sebagai teman. Tapi ada kalanya saat nanti kita bersikap seperti guru, dia akan sakit hati.
ih kemarin udah itu baik, sekarang mama marah-marah itu sangat kurang bagus untuk perkembangan mental anak ternyata. Ih kemarin udah itu bagus kak aku teh nganggap ya baik gitu, ya mah sampai ngerangkul-rangkul loh ke aku. Tapi aku kemarin gara-gara dia aku dimarahin, aku jadi nggak suka sama Bu Yama. Gitu kan? Nanti begitu, jadi kurang baik. Jadi tinggalkan posisi teman, nggak boleh. Kemudian pemantau tadi kita bahas sedikit tentang pemantau. Pemantau mana naon teh ngomong aturan. Kamu nggak boleh gini kan tahu kan peraturan sekolah kita seperti apa. Baku teling baku. Nah itu juga tidak baik. Biasanya terjadi di guru SMA kalau begitu mah ya SMA SMP karena SMA kan nggak dekat seperti kita ke anak-anak. Kamu tahu peraturan ini? Kamu tahu itu apalagi kalau bawa-bawa itu tindakan kamu pidana. Waduh udah anak berat banget. Itu kamu tahu itu perbuatan kamu itu melanggar perdata. Waduh itu namanya pemantau. Pasang ancam-ancam ya. Kemudian kamu selalu saja salah. Selalu kamu lagi kita kan itu ya kamu lagi yang ngobrol di kelas teh kamu lagi ibu bosen dah sama kamu itu tuh udah jangan dipakai sebetulnya tidak baik tapi ada kalimat panggilan kalau dipakai itu ternyata sudah tidak boleh berarti kita masih di penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah ibu sangat kecewa dengan kamu. Aduh itu jangan sekali katanya ya merusak mental anak. Kemudian berapa kali bapak harus beritahu kamu gak nurut. Nah gimana coba kalau orang tua kamu berbuat begini, itu anak akan dong dalam hatinya. Walaupun kalau anak yang aktif yang gegabah gak akan memperlihatkan rasa kecewanya, tapi ternyata dalam hatinya mentalnya bisa rusak. Kemudian sebagai teman ya, nah tadi saya sudah jelaskan. Jadi kalau teman mah awalnya enak, tapi saat si anak kita marahin hukum itu malah akan berbalik tidak suka, kita akan berbalik benci seperti itu. Pemantau, nah lagi-lagi kan tadi melibatkan peraturan, sanksi, aturan sekolah dan sebagainya. Nah inilah manajer. Manajer itu adalah posisi terbaik untuk kita menjadi seorang guru, di mana guru berbuat seperti Rehan, Afani, dan JPR masih nggak boleh ikut saja, tapi kerjakan di lorong gitu ya. Itu masih bisa karena masih ada. Tapi jangan memberikan hukuman yang tidak ada. Apalagi sampai guru maber-maber, penghapusnya, bukan buku, udah nggak boleh, gitu ya. Itu Bapak Ibu, jadi insya Allah posisikan 1 sebagai manajer, 2 membuat keyakinan kelas. Mudah-mudahan udah nempel-nempel nanti ya. Siap ya buat keyakinan kelas Bapak Ibu. Ambil paling 1 jam pelajaran dengan anak-anak untuk diskusi. Yuk kita buat keyakinan kelas. Yuk kamu meyakini apa? Aku yakin bahwa aku akan mengerjakan semua PR dari ibu guru misalnya. Itu bisa dibuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Kemudian nah di kurikulum Merdeka tambahannya ya sambil belajar itu apalagi saat dia ada tugas mengerjakan lembar kerja atau membuat ringkasan materi itu boleh disediakan karpet ya di kelas itu. Dan cirinya kurikulum Merdeka itu kelasnya selalu berubah formasi bangku, jadi gak begini aja, gak berkelompok aja gitu. Jadi sesuaikan anak kira-kira pelajaran ini bagusnya apa ya, anak-anak kolaborasi gitu ya, ganti-ganti. Dan disediakan karpet. Kadang anak nggak mau di bangku, aku pengen di boleh, itu diperbolehkan, makanya sediakan. Bahkan kalau di beberapa sekolah itu yang sudah kurikulum Merdekanya sudah berbagi ya, itu si karpetnya sudah dipatenkan. Ya kelas 1 dan 2 itu di fase A tidak ada bangku sama sekali. Termasuk di sekolah anak saya itu kelas 1 dan 2 benar-benar tidak ada bangku, cuma gurunya aja. Jadi anak-anak gini kadang keluar, kadang di kelas sama-sama, kadang kita ke perpustakaan yuk yang ada
baunya kadang gimana gitu itu bener-bener. Tapi sebenarnya kalau di kita masih repot karena semua ruangan kan digunakan ya gitu, minimal sediakanlah jadi gitu iya. Apa namanya kan termasuk saya juga baru belajar, ibu boleh nggak itu karpetnya dibuka? Oh iya boleh, boleh, jadi bebaskan. Makanya disediakan mungkin baru punya karpet 2, jadi anak-anak cuma sedikit lah yang bisa tertampung. Nah, ibu bapak bisa mungkin ya koordinasi dengan wali kelasnya, wali kelas, komite kelas untuk menyediakan misalkan seperti speaker aktif atau bluetooth. Anak itu biar relax gimana? Kalau saya sekarang lagu-lagu yang menyindir lah, tapi asik tapi nyindir. Contohnya ini. Nah sambil nulis anak-anak kerjakan, silakan lagu nggak apa-apa. Belum punya anak kecil mau masih tahu. Oh aduh orang hafal banget. Jika kalau akunnya kita begini dia marah ketika dan nyindir kita ya, dia nyindir. Boleh disetelkan Bapak Ibu kalau sambil anak nulis. Anak sih calonnya Bu dan masak kayaknya. Itu terbaik. Belajar supaya kita jadi anak soleh dan soleha. Jangan main HP aja. Ya. Teman nyikir ibu guru oke nya jalan-jalan lebih capek bukan ngobrol ini dengan teman-teman. Itu kurang baik. Harus bisa berteman. Belajar supaya kita. Oke, yang mau lagunya boleh nanti. Untuk disiplin positif sepertinya cukup. Kemudian praktik posisi kontrol manager. Ya, berarti anak yang melakukan kesalahan juga kan? Kemudian praktik identifikasi kebutuhan dasar murid. Ada yang mau mana? Saya juga, ayo sama-sama bikin yang mana yuk. Nah untuk misal nih satu. Kita baca. Buatlah keyakinan kelas bersama murid. Keyakinan kelas dapat dibuat menggunakan sumber daya yang ada di sekitar, baik secara daring maupun luring. Enak kita mau luring aja ya sekolah ya. Bu As juga bisa membuat keyakinan di musola. Iya. Sholatnya harus bagaimana yuk? Ambil aja Bu As perwakilan beberapa dari kelas. Ya. Mantap tuh. Oh maka kemudian buatlah form umpan balik dari murid yang kelas dibuat. Form ini jangan dibuat pusing, bikin aja pertanyaan. Contoh misal, apakah hari ini senang membuat keyakinan kelas gitu? Ya. Apakah kamu ingin menjalankan keyakinan kelasnya? Jadi nanti anak kan jawab sendiri. Kemudian udah dibuat PDF-nya, fotokan aja keyakinan kelas yang udah dibuatnya. Iya, kalau anak kelas 1 biasanya warna-warni pakai apa gitu ya, fotokan Bu Yuna tuh kelas 2 juga bisa. Langkah-langkahnya, amal umpan baliknya biasanya dari 3 siswa. Selesai, unggah ke PNM, dapat DBDV sertifikat buat kenaikan pangkat sama
buat Bu Tika, alhamdulillah panitia terus dipakai. Bu Iis buat naik pangkat juga. Bu Puji, Bu Yuna buat PPG. Bu Yama, Bu Nanda kan udah masuk nanti prioritas juga, jadi PPG-nya kepakai. Terus segitiga restitusi, kita lihat rinciannya. Pilih salah satu bentuk pelanggaran disiplin yang dilakukan murid. Nah, banyak kita mah pelanggaran, asal mau ya. Kemudian tindak lanjuti pelanggaran tersebut menggunakan segitiga restitusi. Tahapannya yang tadi segitiga, kata-katanya sama dengan yang tadi saya tampilkan ke anak saat buat kesalahan, tinggal ganti saja. Kemudian buat soal umpan baliknya, si anak yang bermasalah tadi udah kita ajakin ngobrol kan, segitiga restitusi, mencari solusi. Setelah selesai, tanya anaknya, senang gak tadi ngobrol dengan ibu? Apa jawabannya nanti? Mau melakukan kesalahan lagi nggak? Tahu gak tadi kesalahannya apa gitu? Itu umpan baliknya paling 5, 4, bahkan ada yang 3. Saya lihat di aksi nyata orang itu cuma 3 pertanyaan umpan balik. Ibu bapak 3 orang anak comot udah buat PDF-nya unggah di sini Guti. Yuk, kalau mau gue barengan. Nah, praktik kontrol manajer juga bisa. Bahwa kita tidak sebagai penghukum, tidak sebagai teman sekarang, tidak sebagai pemantau, tapi kita sebagai manajer. Nah, cina ya harusnya sama pelanggaran juga dan tindak lanjut mirip dengan segitiga restitusi itu. Bapak Ibu aksinya tentu seperti itu. Ya. Kemudian kita lihat contohnya Bapak Ibu PMM yang diperbaiki. Nah, di CGP juga kebetulan saya sudah dapat materi refleksi diri. Sepertinya kurang jelas deh refleksi. Nah, kita lihat nih kalau Bapak Ibu aksinya kayaknya tidak harus ada perbaikan ini seperti ini orang. Kita lihat ya, apa yang harus dilaksanakan. Ini saya buat diary di Canva tentang refleksi, tapi nggak lulus, bingung. Apa yang harus diperbaikinya? Nah, ibu bapak nanti akan dikasih tahu kalau nggak lulus teh gimana nya. Nah, di sini ada saran perbaikan. Nah, saya tabung. Aksi nyata Anda ditemukan serupa dengan guru lain, terutama pada bagian cerita refleksinya. Itu nyampe ya. Iya. Benar. Apa ini? Ketahuan ya. Nah, kalau begini berarti refleksi yang saya buat ada yang sama. Pikirannya nyontek. Kita padahal saya buatnya di Canva. Nih aksi nyatanya seperti ini. Nah, kita lihat ya. Bukos kumaha. Mana aksinya? Refleksi. Bapak Ibu, kalau misalkan ada aksi nyata yang tidak lolos, jangan putus asa. Boro-boro bukannya kayak aja. Iya, coba lagi Bu As, biasanya diperbaiki tidak apa-apa. Kadang begini, kata-katanya nggak mungkin sama sih, tapi mungkin desainnya ya. Apa terlalu banyak yang pakai desain itu kali ya? Mana aksi nyatanya? Bapak Ibu kalau mau lihat aksi nyata punya Bu Fani, pengen tahu ini kopi aja. Di kopi ya, dikasih. Iya, boleh buat. Nah, ini aksi nyata Bu Fani ini yang gak lulus barusan. Kita lihat. Ada bumalanya. Iya, ceritanya itu kolaborasinya. Ini umpan baliknya. Nah, ini padahal tuh dari Canva. Bikin buku harian gitu.
Dari kelas 6A, saya dan Bu Guru membuat keyakinan kelas sangat menyenangkan dan juga menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan dari 6A. Saya senang sekali dan setuju dibuat keyakinan kelas dengan Bu Guru dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan dari 6A. Saya senang sekali dan setuju dibuat keyakinan kelas dengan Bu Guru dan teman-teman.